pengen ngejelasin tentang jenis-jenis sesat pikir, biar lo seenggaknya bisa mengidentifikasi sesat pikir yang cukup umum terjadi. Apa aja? Pertama, hasty generalization, atau biasa disebut sebagai overgeneralization. Hasty generalizations adalah ketika lo mencoba mengeneralisasi suatu sampel kejadian yang biasanya skala kecil ke dalam skala besar. Skenarionya misalkan gini, lo udah ganti cowok buat jadi pacar lo itu sebanyak 3 kali. Nah kebetulan 3-tiganya itu adalah cowok yang brengsek. Tapi meskipun cuma 3 kali, dari 3 kejadian itu lo mengambil kesimpulan bahwa semua cowok itu brengsek. Padahal 3 situasi itu belum tentu mencerminkan karakteristik cowok secara keseluruhan. Nah inilah yang dinamakan hasty generalization. Lo terlalu cepat menggeneralisasi dengan sample size yang kecil. Circular reasoning. Sesuai dengan namanya, circular reasoning itu pengambilan keputusan yang berputar-putar. Bentuknya tuh kayak gini. X itu benar karena Y itu benar karena X. Contohnya, Tuhan itu ada karena kitab saya menyebutkan bahwa Tuhan itu ada. Dari mana kamu tahu bahwa kitab itu benar? Ya karena kitab itu ditulis oleh Tuhan. Nah karena kitab ditulis oleh Tuhan, maka Tuhan itu ada. Kenapa saya harus percaya bahwa Tuhan itu ada? Ya karena kitab saya bilang bahwa Tuhan itu ada. Begitulah argumen dari circular reasoning. Sesuai dengan namanya, circular yang diambil dari kata circle, argumen ini tuh berputar-putar gitu. Tapi argumennya tuh gak menyertakan bukti atas klaim yang dikatakan. Slippery slope. Slippery slope adalah ketika satu langkah kejadian akan membuat langkah-langkah lain yang panjang banget dan menimbulkan efek yang signifikan. Masalah yang membuat argumen kayak gini itu gak logis adalah karena langkahnya yang terlalu panjang. Dari A bisa menimbulkan B, lalu menimbulkan C, lalu D, sampai dengan Z. Argumennya kayak gini misalnya. Argumen ini sebenarnya niatnya baik. Ini adalah argumen bercandaan yang punya tujuan supaya orang-orang yang ada di kantin FISIP UI itu balikin piring setiap beres makan. Ya, gue tahu ini di FISIP karena emang waktu itu gue sempat ngeliat ini di kantinnya. Nah, stepnya tuh sebenarnya panjang banget kan. Mulai dari piring kotor, terus lo gak bisa makan, terus gak bisa fokus, gak lulus ujian, gak kuliah, gak punya duit, sampai dengan penyakitan dan mati gitu. Argumen ini mungkin sekilas masuk akal, tapi sebenarnya nggak logis dan terlalu simplistik dengan step-step yang terlalu banyak. Hingga akhirnya si penulis itu membuat kesimpulan yang sangat simplistik, yaitu bahwa ketika kita gak balikin piring, kita bakal mati. Nah ini sebenarnya contoh aja. Next time lo ngeliat argumen yang terlalu banyak step-stepnya buat mencapai kesimpulan yang sangat simple, ada baiknya lo ngeliat lagi step-stepnya tuh kepanjangan gak sih? Logis gak sih untuk ngambil kesimpulan kayak gitu? Kalau enggak, berarti ya argumen itu slippery slope. Strawman itu artinya adalah orang-orangan sawah. Maksud dari strawman adalah ketika kita menciptakan sebuah target strawman, target palsu ya, yang berupa argumen baru. Nah, argumen strawman ini adalah argumen buatan yang sebetulnya tidak disampaikan oleh lawan, tapi kita ciptakan sendiri untuk kita serang. Contohnya gini, misalkan situasinya adalah debat calon presiden. Capres A mengatakan bahwa ia ingin mengurangi anggaran militer di Indonesia untuk dialihkan ke anggaran lain. Ketika giliran Capres B tiba, ia melawan argumen Capres A dengan mengatakan bahwa Capres A ingin membuat Indonesia sama sekali tidak memiliki pertahanan militer. Nah, di sini Capres B mengatakan argumen strawman karena Capres B mencoba membuat-buat argumen Capres A. Seakan-akan Capres A mengatakan bahwa ia menginginkan negara yang tidak memiliki pertahanan militer. Padahal, argumen yang dikatakan Capres A adalah bahwa ia ingin mengurangi anggarannya saja. Capres A tidak pernah mengatakan bahwa ia ingin membuat Indonesia tidak memiliki pertahanan militer sama sekali. Tapi argumen ini dibuat-buat oleh Capres B. Dalam hal ini, Capres B telah membentuk strawman berupa argumen buatan. Jadi target palsu untuk diserang. Nah, setelah membentuk argumen tersebut, biasanya orang yang membentuknya akan menyerang argumen tersebut dan akhirnya menipu orang-orang yang melihatnya. Jadinya, seakan-akan pencipta argumen tersebut telah mematahkan argumen lawannya dengan telak. Padahal argumen yang ia lawan adalah argumen yang palsu gitu. Sama seperti orang-orangan sawah, argumen tersebut palsu, bukan argumen yang asli dikatakan oleh Capres A. Ad hominem adalah ketika argumen yang diberikan ditujukan untuk orang yang menjadi lawan bicara, bukan argumennya. Jadi yang diserang itu karakteristik pribadinya si lawan bicara, bukan argumennya. Nah inilah yang membuat argumen ini menjadi sesat pikir. Contohnya gini, ada orang miskin yang mengatakan bahwa menjadi kaya dan sukses itu bukanlah jaminan bahwa orang tersebut akan bahagia. Lalu orang yang mendengar argumen tersebut mengatakan bahwa, alah, lo kan miskin, mana mungkin lo tahu tentang rasanya jadi orang kaya. Nah argumen ini adalah argumen ad hominem, karena orang yang melawan argumen si orang miskin tersebut gak nyerang argumennya sama sekali, tapi ia langsung nyerang karakteristik pribadi si orang miskin tersebut, yaitu fakta bahwa ia sebetulnya miskin gitu.
Tapi argumennya tentang kekayaan dan kebahagiaan nggak digubris sama sekali, nggak didebat sama sekali, nggak dilawan sama sekali. Padahal meskipun orang yang menyampaikan argumen tentang kekayaan itu miskin, bukan berarti logika berpikir dalam argumen yang ia sampaikan itu salah gitu. Bisa jadi si orang miskin tersebut mengatakan hal yang benar tentang kekayaan, meskipun ia adalah orang miskin. False dikotomi. Sesuai dengan namanya, false dikotomi adalah ketika kita menganggap bahwa dalam suatu argumen hanya ada dua pilihan. Jadi kalau lo gak baik ya lo buruk, kalau lo gak A ya B, gitu. Kalau lo gak X ya Y gitu. Nah ini sering terjadi nih akhir-akhir ini. Misal lo gak suka nih misalnya dengan kebijakan Presiden A yang sebenarnya merupakan kubu kampret. Nah otomatis orang-orang akan menganggap bahwa lo adalah kubu B gitu, kubu cebong. Nah tapi ketika lo mengkritik Presiden B yang notabene merupakan kubu cebong, orang-orang akan langsung menjudge lo bahwa lo adalah kubu yang kampret gitu. Padahal sebenarnya dunia tuh nggak sesempit itu. Inilah false dichotomy. Ketika sebuah argumen menganggap bahwa hanya ada dua pilihan alternatif, meskipun sebetulnya terdapat banyak alternatif. Ya sebenarnya kalau kita mengkritik kebijakan presiden kubu cebong nih misalnya, bukan berarti kita tuh jadi anti presiden itu sepenuhnya kan, dan tiba-tiba jadi masuk ke golongan lawannya. Bisa aja kita hanya nggak suka dengan kebijakan yang itu gitu, yang spesifik. Tapi kita suka dengan kebijakannya yang lain dan kita tetap mendukung dia gitu. Nah argumen ini sering dipakai oleh orang yang berusaha menghasut kita untuk melakukan keinginannya. Misal nih, kalau lo gak ikut demo berarti lo kafir misalnya, dan lo akan masuk neraka. Tapi kalau lo ikut demo berarti lo masuk surga. Atau contoh lain lagi, misalnya, kalau ateis berarti lo pinter. Kalau lo religius berarti lo bodoh. Padahal ya pilihannya tuh nggak bisa sesimpel itu, nggak bisa dibagi dua secara saklek gitu aja. Ada banyak hal yang harus jadi bahan pertimbangan sebelum kita bisa menjudge orang tersebut memilih A atau B. Bisa aja kan si orang itu ada di tengah gitu, nggak memihak ke satu kubu. Nah itu adalah 6 argumen sesat pikir yang cukup umum disampaikan oleh banyak orang. Semoga lo bisa mendapatkan manfaat dari video ini dan gak ketipu sama orang-orang yang berusaha menggunakan argumen yang sesat pikir untuk berusaha